Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Andika kangen band dan David menangis saat kampanye di tanah kelahiran. David Kurniawan dan Mahesa Andika Setiawan atau Andika Kangen Band yang maju sebagai caleg DPD RI dan DPR RI pada pemilu 2024 menggelar nostalgia sekaligus doa bersama warga dan para kerabatnya di Jalan Samratulangi, Penengahan, Bandar Lampung pada Jumat 1 Desember 2023 malam. Sambutan hangat dari warga, kerabat, tetangga hingga teman lama membuat David dan Andika tak bisa menahan air mata. Setibanya mereka di lokasi, nampak puluhan remaja masjid setempat yang menyambut kedatangan mereka dengan sholawat yang diiringi oleh gendang. Hal itu juga sontak membuat David dan Andika kaget dan terharu lantaran keduanya mengaku selama berada di Lartulangi sedari kecil baru kali ini pertama keduanya diarak. Keduanya juga mengaku perjalanan hidup di Ratulangi penuh dengan nuansa hitam. Bahkan keduanya mengaku kerap dikejar warga lantaran sering mencuri sendal dan ayam ketika masih remaja. Lebih lanjut, ia juga mengatakan tujuan keduanya mencalonkan diri di DPD RI dan DPR RI adalah untuk turut berperan aktif membantu menjawab keresahan yang dirasakan warga, terutama di daerah Ratulangi. David juga tak bisa menahan haru ketika mengingat kondisi keluarganya di Ratulangi. Sambutan David pun kemudian diteruskan oleh Andika. Ia bahkan tak bisa berkata-kata sembari meneteskan air mata ketika menatap warga Ratulangi yang merupakan keluarga dan sahabatnya. Andika juga mengaku perjalanan hidupnya di Ratulangi bagaikan gelandangan yang kerap melakukan kesalahan terhadap warga. Ia mengaku pada 2024 mendatang akan maju sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan 1 Lampung. Dalam kesempatan itu juga tokoh agama setempat yakni Sarino turut mengajak warga untuk mendukung dan mendoakan David dan Andika untuk menuju ke Senayan. Ia juga menceritakan keduanya sangat bandel di masa muda, namun kini menjadi inspirasi bagi warga Ratulangi. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, dimintai uang 1 miliar rupiah. PT Parosai bakal laporkan oknum pajak di Metro. PT Parosai bakal melaporkan kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Metro ke Kementerian Keuangan dan polisi menyusul pemblokiran rekening perusahaan. Langkah itu diambil sebagai solusi terakhir pihak perusahaan atas pemblokiran rekening yang dialami wajib pajak asal bumi Saiwawai tersebut. Sementara itu, Direktur Utama PT Parosai yakni Ridwan Effendi menyayangkan pemblokiran yang dilakukan oleh KPP Pratama Metro terhadap rekening perusahaannya. Pemblokiran rekening tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihaknya. Ia juga membantah bahwa pihaknya telah menunggak pajak. Hal ini juga lantaran dari semua kegiatan yang dikerjakan telah dipotong pajak oleh instansi terkait. Ia mengungkapkan ada oknum pegawai yang minta uang 1 miliar rupiah jika perusahaan ingin bertemu dengan Kepala KPP Pratama Metro. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum PT Parosai dari kantor hukum HNP dan rekan, Hendra Z, menyebut bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait dengan hal ini. Dia juga mengaku kliennya selama ini sudah mengindahkan seluruh panggilan yang diberikan oleh KPP Pratama Metro. Kliennya juga mengupayakan menaati sistem yang berlaku pada KPP Pratama Metro. Sementara pihak KPP Pratama Metro belum dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Saat awak media mendatangi kantor tersebut di Jalan AR Prawiranagara, Kepala KPP Pratama Metro yakni Muhammad Reza Fahlevi maupun Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan Pandu Maruto tak ada di tempat. Resepsionis bernama Erika menyampaikan bahwa para pimpinan sedang tidak ada di tempat. Jika awak media hendak melakukan konfirmasi, dia menyebut harus bersurat terlebih dahulu. Mayor CPM haru, Prabowo resmi jabat dan Denpom 23 Lampung. Mayor CPM haru Prabowo resmi menjabat Komandan Detasemen Polisi Militer 23 Lampung.
Hal itu setelah Dandenpom 23 Lampung menggelar serah terima jabatan Komandan dari Letkol CPM IKA Budaya ke Mayor CPM Haru Prabowo. Mayor CPM Haru Prabowo merupakan mantan Kobak Gops, Subdit Pangposter Stedi Rempus Muhammad dan kini menjadi Komandan Dandenpom 23 Lampung. Sementara Letkol CPM IKA Budaya menduduki jabatan baru sebagai Wakil Dendonpam 21 Patimura. Komandan Pomdam 2 Sriwijaya Kolonel CPM Azmil Umur memimpin langsung serah terima jabatan Dandenpom 23 Lampung beserta Dandenpom 21 Bengkulu di Pomdam 2 Sriwijaya Palembang pada Jumat 1 Desember 2023. Hal ini juga dalam rangka persiapan untuk mendirikan posko netralitas TNI. Posko tersebut akan sebagai tempat untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan netralitas personel TNI. Juga dalam upaya membentuk generasi polisi militer TNI Angkatan Darat yang profesional, modern, adaptif, dan tangguh di wilayah Provinsi Lampung. Ia mengatakan pihaknya juga akan menjaga tegaknya netralitas TNI pada pemilu 2024 mendatang. Pria lulusan Akmil 2007 ini mengatakan amanah dari Komandan Pomdam 2 Sriwijaya, yakni Kolonel CPN Azmil, mengatakan bahwa dirinya diminta untuk melaksanakan tugas di wilayah Denpom 23 Lampung. Serta dirinya pernah mengemban ilmu dari Universitas Bung Karno. Setelah itu, Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Development Academy of the Philippines, juga pihaknya juga pernah bersekolah di Staf dan Komando Luar Negeri pada tahun 2022 di Metro Manila, Filipina. Beralih ke kabar selanjutnya, Yayasan Buddha Suzy Lampung operasi 280 orang dalam Baksos ke-142. Yayasan Buddha Suzy Indonesia Lampung melakukan bakti sosial ke masyarakat Lampung untuk operasi beberapa penyakit. Ketua Yayasan Buddha Suzy Indonesia yakni Alesius Gunawan mengatakan pihaknya melakukan operasi 280 orang yakni operasi katarak, hernia, pterygium hingga benjolan. Gunawan mengatakan pihaknya berharap kepada masyarakat Lampung yang kurang mampu untuk bisa berobat secara gratis. Yayasan Buddha Suzy Indonesia Lampung telah menggelar baksos sebanyak 124 kali dan kegiatan ini rutin dilakukan. Ia mengatakan pihaknya juga berterima kasih dengan melakukan pengobatan ini. Dokter yang melakukan operasi ini ada sebanyak 25 dokter. Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga mengatakan pihaknya menyambut baik dengan adanya gelaran pengobatan gratis tersebut. Rakyat yang sangat membutuhkan pertolongan dan sangat ada besar pengusaha dan perkumpulan Buddha Suzy ini di Lampung. Ia mengatakan dirinya hadir dalam kegiatan ini untuk memberikan motivasi kepada masyarakat yang berobat. Masyarakat yang tidak mampu dan ketidaktahuan bisa menjadi hambatan untuk berobat, tapi dengan kegiatan ini bisa terbantukan. Sementara itu, Dr. Ruth Oni mengatakan pihaknya sudah melakukan operasi dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pasien yang menjalankan operasi mulai dari bayi sampai dengan dewasa dan lansia dilakukan operasi. Direktur Utama Rumah Sakit Budi Medika, Dr. Yanto Taslim juga mengatakan pihaknya menyambut baik dengan gelaran ini. Ia mengatakan pihaknya dengan adanya kerjasama ini bisa membantu kepada masyarakat. Beralih ke kabar terakhir Tribuners, Polda Lampung dukung FGD BP3MI perangi TPPO. Polda Lampung mendukung aktivitas fokus group discussion yang digelar Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Hotel Radisson Bandar Lampung pada Sabtu 2 Desember 2023. Pasalnya, FGD atau Focus Group Discussion tersebut bisa memerangi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, yakni Kombes Pol Umi Fadilah, kepada Tribun Lampung. Menurut Kombes Pol Umi Fadilah, mengatakan pihaknya juga telah memaksimalkan peran dari unit intelijen dan Babin Kamtibmas dalam penanganan dan penanggulangan TPPO. Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika
BP2MI Brigjen Suyanto mengatakan pihaknya berkoordinasi baik dengan pihak kepolisian. Menurut Brigjen Suyanto, untuk mengurangi permasalahan pidana perdagangan orang, maka harus melibatkan semua stakeholder, terutama masyarakat. Adapun Kepala BP3MI Roni Pancaritus Anis mengatakan pihaknya selama ini sudah melakukan kerjasama dengan Polda Lampung dalam memerangi TPPO. Roni juga mengatakan peserta dari FGD tentang TPPO sendiri terdiri dari Babin Kamtipnas, Babinsa, dosen hingga mahasiswa. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung.